أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. فقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Syekh Muhammad Samman radhiyallahu ta'ala anhu ahlu syariah wa tariqah wal haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinah Rasul. Barang siapa yang berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal tiada yang minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Yang pertama yang diceritakan oleh Rasulullah tentang Syekh Muhammad Samman Al-Madani adalah beliau ahli syariat, ahli juga tariqah, ahli juga hakikat. Artinya ilmunya luar biasa, amalnya luar biasa, hatinya menjaga amal itu luar biasa. Karena sesuatu yang tanpa didasari dengan ilmu yang cukup, maka pasti amalnya itu sia-sia. Ilmu yang cukup tanpa didasari dengan amal yang cukup, ilmunya seolah-olah pohon yang tidak berbuah. Ilmunya ada, amalnya ada, tapi tidak bisa menjaga hati. Seolah-olah dia yang punya ilmu, seolah-olah dia yang punya amal, maka semuanya juga tidak akan bernilai apa-apa. Maka orang kalau ingin menjadi wali, maka ini persyaratan mutlak, harus punya ilmu, harus punya amal, harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau digambarkan adalah sebagai orang yang menjadi penjaga makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang masih kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dijaga. Kitanya kalau kita punya kesempatan ke Mekah naik haji, itu jangan sampai kita itu enggak ziarah ke kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau Rasulullah datang ke Mekah lalu enggak mau ziarah ke kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menggambarkan di dalam hadisnya, faqad jafani. Orang itu berarti hubungannya renggang dengan Allah. Kalau seandainya kita contohkan, kita punya sahabat di Samarinda. Kita datang ke Samarinda, ternyata sahabat itu tidak kita kunjungi. Itu menunjukkan apa? Itu sahabat bukan sahabat akrab kita. Itu sahabat jauh, kenal itu aja. Tapi kalau sahabat akrab, ketika kita datang ke Samarinda, itu kita berusaha betul untuk bisa ketemu. Maka begitulah orang kata Rasulullah SAW, ketika dari Indonesia sudah terbang ke Arab Saudi, sudah datang ke Mekah, tinggal dikit lagi sampai ke Madinah, tak mau dia ke Madinah, cukup melaksanakan haji pulang, cukup melaksanakan umrah pulang, tak mau ziarah ke kubur Nabi. Maka orang itu digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, faqad jafani, orang itu
renggang hubungannya dengan anak. Orang kalau ziarah kubur nanti banyak manfaatnya. Yang pertama, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, man zara qabri ba'da mauti kana kaman zarani fi hayati. Siapa orang yang menziarahi kuburku setelah aku wafat, itu sama aja orang itu berkunjung kepadaku ketika aku masih hidup. Ini yang malam minggu kemarin kita ceritakan. Nabi itu walaupun di dalam kuburnya hidup. Masa terkubung seperti itu? Tidak terkubung seperti itu, tapi beliau hidup. Bukan berbaring di dalam kain kafannya, bukan. Tapi hidup selayaknya kita hidup saat ini. Bahkan di malam minggu yang lalu kita ceritakan, ketika Rasulullah SAW wafat, maka pengetahuan Nabi tentang kita itu jauh lebih besar ketimbang Rasulullah SAW masih hidup di zaman dahulu. Kenapa? Karena pengetahuan waktu itu masih terbatas. Tapi sekarang pengetahuan Rasulullah SAW tidak lagi terbatas, tidak perlu lagi makan, minum dan lain sebagainya. Maka otomatis pengetahuannya Nabi kepada kita itu semakin luar biasa. Tapi yang jadi patokan kita, kata Rasulullah, orang ziarah kubur Nabi itu sama dengan ziarah Nabi waktu beliau hidup. Untung gak usah ditanya. Gak usah ziarah Nabi, ziarah ulama saja yang berkali-kali saya ceritakan. Nabi memposisikan ulama itu di dalam posisi Nabi. Yang kata Nabi, man zara aliman faqad amazara. Siapa saja yang berkunjung kepada orang alim. Aliman di sana kalimatnya nakirah. Jadi Nabi tidak mengkhususkan siapapun, yang penting alim. Yang alimnya bagaimana? Tapi yang alim yang innama yasyallah min ibadihil ulama. Nah, kalau kita berkunjung kepada itu satu, apalagi kalau yang kita kunjungi banyak, ratusan kita kunjung dengan ulama. Ini yang Nabi menggambarkan man zara aliman. Siapa orang yang ziarah ke orang alim. Sekali lagi kalimat alimannya isim nakirah. Arti isim nakirah itu artinya siapa saja, gak peduli mau bagaimanapun keadaannya. Maka Nabi gambarkan orang yang ziarah kepada orang alim, maka annama zarani itu sama sudah seperti ziarah kepada aku. Kemudian wa man safaha aliman faka'annama safahani. Kalau ada orang yang bersalaman dengan orang alim, siapapun orang alim, maka sama sebetulnya dia bersalaman dengan aku. Ini yang jadi ada musalsal bil musafahah. Kita bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan orang yang terus menyambung kepada Rasulullah SAW. Saya pribadi sebetulnya secara khusus gak pernah musafahah dengan nulis kumpul. Tapi ketika yang beliau musafahahkan secara lebih umum, waktu itu ketika di pengajian kata beliau, ayo semua orang bersalaman dengan orang yang di sampingnya. Dan beliau juga bersalaman dengan orang yang di sampingnya. Jadi pas cerita ketika itu semua orang satu menyambung, mungkin langsung 10.000, mungkin langsung ratusan ribu, kita nggak tahu saking banyaknya manusia. Tapi ringkasnya seperti itu. Baik kita disebutkan ini saya pernah bersalaman dengan guru saya, yang guru saya itu bersalaman dengan gurunya, yang gurunya bersalaman dengan gurunya, atau tidak disebutkan. Kan orang-orang alim itu rata-rata yang pernah bersalaman dengan guru-gurunya, dan guru-gurunya pasti bersalaman lagi dengan guru-gurunya terus, pasti sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau saya misalnya berkali-kali salamannya dengan di antara yang misalnya kabar, hampir semua guru-guru ya pasti kita pernah salaman. Pasti guru-gurunya itu pernah bersalaman dengan guru terus sampai menyambung kepada Rasulullah SAW. Itu yang jadi.
bersalaman dengan guru itu bagus. Saya tidak mengatakan harus dengan saya. Tadi sudah saya bilang man safaha aliman, siapa orang alim. Karena orang alim itu pasti dia punya guru orang alim juga. Gurunya itu pasti juga punya guru orang-orang alim juga. Dan itu terus sambung menyambung. Maka Nabi mendudukkan siapa orang yang bersalaman dengan orang alim, faka'annama safahani, sama sudah dia bersalaman dengan alim. Itu sebabnya kenapa orang bersalaman dengan orang alim itu tidak di sini. Orang bersalaman dengan orang alim di sini. Kenapa? Karena disinilah sebetulnya yang paling banyak tangan seorang alim bersalaman dengan gurunya bukan di sininya, tapi di sininya. Ya, sini ya. Jadi kita tidak cium sininya, tapi kita cium sininya. Karena sinilah yang paling banyak dia bersentuhan dengan gurunya. Ini wah gurunya naik pangkat, nanti kita cium bolak-balik bukan. Saya tidak pernah merasa diri sebagai orang alim. Saya cuma bilang begitu aturannya. Ya. Maka sekali lagi ulangi, siapa orang yang bersalaman dengan orang alim faka'annama safahani, maka sama kata Rasulullah dia sudah bersalaman dengan aku. Selanjutnya, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, orang yang bermajlis dengan orang alim. Makanya sekali lagi berkali-kali saya bilang banyak-banyak aja bermajlis dengan orang alim. Sekali lagi ulangi, hadis ini kalimat alimannya itu nakirah terus. Artinya bebas siapa saja orang alimnya, jangan dibatasi. Saya hanya mau punya satu, jangan. Sayangnya banyak orang-orang alim yang lain kalau punya kesempatan ya bermajlis aja. Kalau toh seandainya orang alim itu punya kekurangan, seandainya ya kita lihat kekurangannya, ya jangan melihat kekurangannya. Memang ada manusia yang tidak punya kekurangan, tidak ada. Tapi yang jelas, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, orang yang bermajlis dengan orang alim itu sudah sama bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa man jalasani fi dunya, siapa orang yang bermajlis dengan aku di dunia, dia tidak bermajlis dengan Nabi, tapi bermajlis dengan orang alim yang Nabi tempatkan sebagai Nabi di dunia. Maka orang yang suka duduk di majlis di dunia, ajlasallahu ma'i yaumal qiyamah fil jannah, maka orang itu nanti akan didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan aku di hari kiamat di dalam surga. Jadi kita sebetulnya berharap selain ilmu yang memang kita cari, berkat majlis itu udah luar biasa. Maka orang duduk di majlis itu paham, tidak paham, itu tetap dapat keuntungan luar biasa. Kenapa? Karena kalau harus paham dulu, bagaimana orang-orang yang nggak paham? Sedangkan paham itu pemberian Tuhan yang lain, dan itu tidak bisa kita usahain. Kalau ngelarangnya kontang dasar kumpul 10 kali guru madai, ya kan paham-paham juga. Itu di luar kemampuan kita. 10 kali guru madahannya hadisnya kayak ini, ada hafal juga. Artinya dia masih salah. Itu di luar kemampuan kita. Kalau yang di luar kemampuan kita, kalau bahasa Qur'annya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Tuhan tidak membebani kamu yang kamu enggak mampu. Tapi kalau duduk di majelis kita mampu. Asal mau, asal sehat, berangkat. Nah, ini yang dapat pahalanya seperti itu. Sekali lagi terlepas paham atau kada paham, yang jelas dapat keberkahan luar biasa. Selanjutnya apa lagi? Orang yang bisa ziarah ke kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa orang yang pernah ziarah ke kuburku, maka orang itu pasti mendapatkan syafaatku. Jadi yang pernah umrah, yang pernah haji, pernah ziarah ke kubur Nabi, itu dapat hadis ini. Bagaimana yang belum, kita doakan aja yang belum supaya berangkat. Nah, dari digambarkan siapa yang ziarah ke kubur Nabi tidak minta izin kepada Syekh Samman, maka ziarahnya sia-sia. Walaupun ini kenapa? Ini menunjukkan orang yang kada ada penjaganya, kada permisi.
Orang kada beradab maka amalnya kada diterima. Jadi kita selain beramal itu perlu beradab. Beradab dengan siapa? Ya kalau untuk sementara mungkin beradab dengan guru-guru kita. Kenapa? Karena seandainya bukan lantaran guru, mungkin kita kada tahu apa-apa. Bahkan aku dah tahu mulai lawas. Maksudku ya guru-guru ikam yang lawas itu bukan guru-guru saya maksudnya. Kalau memang seandainya semua yang saya sampaikan kamu udah tahu, tidak apa-apa. Maksud saya ya guru-guru kamu yang dulu, bukan saya. Kemudian dan adalah tabiatnya radhiyallahu taala anhu itu kasih sayang kepada orang-orang yang menuntut ilmu dan kepada orang-orang alim dan kepada orang-orang saleh dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang-orang alim dan orang-orang saleh dan daripada segala orang-orang awam dan khawas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masih kecil hingga sampai had mursyidnya. Had itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya batas. Batas. Mursyid itu pintar. Artinya mulai yang kayak ada pintar sudah bagus, apalagi yang sudah pintar. Ini kenapa? Ini hanya menunjukkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya orang memang aulia itu ya semua tentu takdirnya Tuhannya. Ada yang memang mulai lahir sudah ditakdirkan Tuhan jadi aulia. Maka track recordnya itu bagus terus. Kayak nabi-nabi itu mulai lahir sudah track recordnya bagus-bagus. Nabi Muhammad itu lagi belum apa-apa udah bagus. Udah nggak pernah bohong, nggak pernah nakal, nggak pernah berbuat yang bukan-bukan sampai jadi nabi dan rasul. Padahal belum dapat wahyu apa-apa, tapi sudah ada penjagaan Tuhan. Aulia pun seperti itu. Ada yang memang dari lahir sudah disiapkan. Ini track recordnya bagus. Termasuk kayak saya sama ini, yang track recordnya mulai halus. Belum lagi seharusnya orang itu berakal, sudah potongan orang berakal. Namun kita sudah masa berakal ya, masih kayak ada berakal. Tapi ada juga sih bahagian aulia itu yang track recordnya itu mantan nakal. Gak apa-apa mantan nakal. Berkali-kali kita ceritakan misalnya Fudail bin Iyad itu mantan nakal. Ya. Gak apa-apa. Ibrahim bin Adham ada juga peluru nakal, cuma ya bekas orang kada tahu agama juga. Maksud kada tahu agama itu ngejar dunia aja terus. Jadi itu sebelum had mursyidnya ya. Dan lagi pula ia sangat memuliakan akan ibu bapaknya. Lagi pula meninggal mengekalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah. Jadi mulai halus sudah merasa ya semua yang terjadi ini hanya menunjukkan lantaran adanya Tuhan. Dia mulai dari halus sudah. Jadi kadang melihat orang itu orangnya, tapi habis orang tembus ke Tuhannya terus. Jadi kalau musyahadatul wujud itu selalu merasakan adanya Tuhan. Jadi dalam setiap kejadian itu ada kejadiannya yang dilihat, tapi ini lantaran takdir Tuhan. Ini yang lalu pada mau lagi muncul. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini enggak terjadi? Orangnya santai aja. Baik terjadi sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Misalnya kalau kita sekarang, kenapa ya Tuhan menurunkan corona? Enggak perlu ditanyakan. Atau misalnya pencinta Habib Rizik, kenapa ya Habib Rizik itu harus melarikan diri? Sekarang baru 1 bulan datang di Indonesia sudah diteror seperti itu. Gak perlu ditanyakan. Ini mungkin menguji kita, menguji Habib Riziknya sendiri. Udahlah santai. Itu yang musyahadatul wujud.
Kemudian muraqabah itu selalu merasa bahwasanya selalu diawasi oleh Allah. Ini masih halus sudah seperti itu. Sehingga nggak ada lagi kemaksiatan karena memang selalu merasa diintai oleh Allah, dan ibadah boleh halus sudah beribadah. Hingga meninggalkan daripada adat dan melawan akan hawa nafsunya, hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Dan apabila diberi bantuan oleh orang tuanya ketika hendak tidur, maka belum kesah ia seperti orang yang sakit. Dan apabila dekat sahur, maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia membaca Al-Quran sahur. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah. Jadi sembahyang subuh berjamaah itu dianjurkan betul, pahalanya luar biasa. Apa kata Rasulullah SAW? Man shalla subha fil jamaah maka adaba qala al-laila kullah. Siapa orang yang sembahyang subuhnya berjamaah itu sama seperti orang yang sembahyangnya satu malam full. Kayak apa hujan? Nah, hujan namanya ada uzur syar'i. Boleh kita kadang ke masjid, tapi dia sebetulnya hendak ke masjid cuma hujan. Boleh kadang ke masjid, itu ngarannya uzur syar'i. Kalau kamu kebiasaan ke masjid, lalu hujan, lalu kadang bawa ke masjid, tetap dihitung sebagai orang yang ke masjid. Makanya termasuk misalnya apa yang kemarin corona awal-awal corona kan enggak dianjurkan ke masjid. Itu kan karena istisbat hadis Nabi yang ketika itu hujan deras, lalu diperintahkan si muadzin membaca kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah diganti dengan sallu fi rihalikum. Itu kenapa? Hanya untuk menunjukkan bahwasanya dipermudah. Islam itu ad-dinu yusrun, agama itu gampang. Jadi itu istimbatnya orang boleh berada ke masjid gara-gara ada musyaqqat, ada sesuatu yang menghalangi dia. Apa musyaqqatnya? Hujan. Tapi bukan berarti orang dilarang ke masjid gara-gara hujan. Nabi hanya memberi keringanan, bukan melarang ke masjid. Maka kemarin ada istimbat juga. Corona boleh orang nggak ke masjid kalau takut, lantarannya ya. Ilahnya, alasannya karena takut. Saya tua, saya punya penyakit. Kalau saya ke masjid terpapar corona, mati ini juga aku. Kalau memang ada rasa takut seperti itu, maka bagi orang ini boleh tidak ke masjid. Niatnya mau ke masjid, dia tetap dapat pahala sembahyang di masjid terus. Tapi ada orang yang hujan-hujan tetap ke masjid. Ada orang yang ada corona tetap ke masjid. Dilarang? Enggak boleh dilarang. Ini cuma rukhsah, arti rukhsah kemudahan. Maka kalau ada orang yang mengambil azimah, mengambil yang berat, itu top berarti. Kita tetap ngotot waktu itu. Masjid jangan ditutup. Sebagian orang tetap mau sembahyang berjamaah. Sebagian orang mau sembahyang tarawehan. Ya jangan dilarang. Itu aturan agamanya. Jadi seperti itu. Tapi yang jelas sembahyang subuh berjamaah itu sudah sunnahnya Nabi. Ada hadis kata Rasulullah, "Lau shallaitum misla fulan." Seandainya kamu salat seperti si A, tapi tidak menyebut nama karena ini kurang baik. Seandainya kamu salat seperti fulan, yang fulan itu sembahyangnya semalaman, tapi sembahyangnya di rumah terus. Boleh sembahyang sunat sampai wajibnya di rumah aja terus. Lau shallaitum misla fulan. Seandainya kalian semua sembahyang seperti si fulan itu, yang tadi boleh sembahyang sunat sampai sembahyang wajib di rumah, la taraktum sunana nabiyikum, maka sungguh kata Rasulullah kalian sudah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Nabi Muhammad aku ketika itu sembahyangnya. Aku sembahyangnya di masjid berjamaah.
Maka kalau kamu sembahyang mati-matian tapi di rumah terus, la taraktum sunana nabiyikum, berarti kalian sudah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Walau taraktum sunana nabiyikum, seandainya kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, la dhalaltum, maka berarti kalian sudah tersesat jalan. Jadi beribadah itu turuti aturan Nabi. Yang qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan oleh engkau Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian mengaku kalian itu cinta lawan Allah. Jadi jangan sampai cinta ini cuma di mulut. Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, maka yang harus dilakukan fattabi'uni. Ini yang Allah yang suruh ya. Tapi maka engkau semua harus mengikuti aku, kata Nabi. Maka berusahalah mengikuti cara ibadah Nabi, mengikuti pakaiannya Nabi, mengikuti akhlaknya Nabi. Semakin banyak kita meniru Nabi, maka semakin sebetulnya itu menunjukkan semakin besar juga cinta kita ke Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, kamu banyak meniru Nabi, yuhibbukumullah, maka kamu termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Jadi kalau hendak tahu, kita di masing-masing tanya dari kita masing-masing, kira-kira Tuhan cinta enggak kepada saya? Dia tinggal dilihat aja. Banyak enggak kita mengerjakan apa yang dikerjakan Nabi? Kalau apa yang dikerjakan Nabi berarti syariatnya. Banyak enggak kita berkecimpung di dalam syariat ini? Kalau banyak kita berkecimpung di dalam syariat, itu menunjukkan bahwasanya Allah suka kepada kamu, itu aja. Tapi kalau dikit aja, maka sebetulnya dikit juga cintanya Tuhan. Ini sebetulnya berkali-kali ini ibaratnya cuma 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 itu adalah 1 tambah 1. Itu aja. Ketika seseorang beribadah kepada Allah dengan baik, menunjukkan cinta Tuhan kepada orang itu banyak. Atau ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai kepada orang itu banyak, maka orang itu akan banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Itu aja. Maka kalimat misalnya auliyaullah, ya, auliyaullah, orang yang dijaga oleh Allah, bisa juga orang yang menjaga hukum-hukum Allah. Kalimat auliyaullah itu bisa auliya, Allahnya maf'ul bih, fa'ilnya hilang. Ya. Auliyaullah itu bisa auliya Allah, orang yang menjadi orang yang dijaga oleh Allah. Berarti kalau dijaga oleh Allah, auliya Allah yang jadi maf'ul. Tapi kalau auliya Allah itu dalam artian orang yang selalu menjaga hukum-hukum Allah, auliyanya itu berarti jadi fa'il. Berarti apa maksudnya? Kalau dia jadi maf'ul, maka wali-wali Allah itu orang yang terus-menerus diberi taufik hidayah oleh Allah. Allah yang memberi taufik, makanya dia baik terus. Ada juga dalam artian dia selalu menjaga hukum-hukum Allah, berarti dia yang jadi fa'ilnya. Tapi sebetulnya antara baik ini jadi fa'il atau jadi maf'ul sebetulnya sama. Orang kalau dijaga Tuhan pasti baik, orang kalau baik pasti karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja ukurannya, gampang. Jadi tadi saya Salman itu orang yang sembahyang subuhnya berjamaah dengan orang banyak, lalunya membaca ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah ia sembahyang sunnah Isra 2 rakaat. Dan apabila sampai 1/4 hari, maka bangkitlah ia sembahyang duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terlebih afdal 8 rakaat. Jadi bahasa kitanya, anggaplah mulai jam 3-an beramal sampai jam 9-an sembahyang yang beramal terus. Amal kita subuhnya aja lawan wirid-wirid panjangnya, mulik dulu
semakin banyak amal sekali lagi ya, itu datar belakang karena semakin Tuhan menjaga dia. Jadi kalau pindah dikit pada amal, berarti dikit juga Tuhan menjaga. Yang dikit bandar ini jangan tapi merasa jadi aulia ya. Apalagi ada beramal merasa aulia jauh banget. Apalagi merancang maksiat merasa aulia, ini lebih jauh lagi. Dan beliau membanyakan puasa sunnah dan membanyakan riyadhah dan menjauhi daripada lezat dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah hal di masa kecil. Orang-orangnya masuk ke dalam siwan, yakni tempat makan makanan, karena hendak diberi makan makanan oleh orang tuanya. Mana sekala selesai ia daripada makanan dilihat oleh orang tuanya, tempat ia makan seolah-olah tidak dimakan. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada guru membaca Quran di waktu kecil, lalu dihambarkan oleh orang tuanya daripada hal ehwal anaknya tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu, tiadalah syak dan ragu-ragu lagi bahwasanya ia adalah wali Allah. Dan tiada khilaf lagi antara segala ulama. Jadi yang mengadakan wali itu orang lain, ya, orang lain. Tapi orang lain yang memang kompeten. Lain jika kita disambat kawan wali. Kalau kawan ikam bukan kompeten, jangan terpengaruh dengan kata-kata kawan ikam ya. Yang mempanggil ini wali itu yang kompeten. Terus kumpul itu katanya dulu, kenapa ketahuan jadi aulia bukan beliau ngaku-ngaku, tuh beliau menjawab, oh ini orang yang wali orang, tapi yang kompeten ya, yang menyambat wali ini yang kompeten, yang pas, tapi disesuaikan juga lawan amal. Jadi ingat sekali lagi, jangan sampai ikan gara-gara ditepuk kawan ikan, wah kawan itu wali dan lalu merasa iya berlima kawan yang berwali, tapi kawan main buang berataan menyambat itu kadang-kadang kompeten. Kalau Tuhan guru nyambat nih wali, nah boleh jadi. Kalau cuma model-model kawan-kawan kita aja nyambat. Maka ingati ada kata-kata Nabi, ajhalun nas man taraka yakina ma indahu li zannin nasi fi. Orang paling goblok, ajhalun nas itu orang paling goblok. Nya ada bungul, ada paling bungul. Siapa? Man taraka yakina ma indahu. Orang yang meninggalkan apa yang dia yakini li zannin nasi fi, karena sangkaan orang padanya. Padahal tahu aja, rancak aja sembahyang subuh kesiangan. Misalnya jadi guru, tahu aja bahwasanya tujuan jadi guru itu anda amplop lawan isi-isinya, tahu aja. Tapi jangan orang hebat jiwa guru ini. Berarti apa ini ikhlas. Padahal seorang tahu aja, mengajar anak dibayar, orang pada hanya ikhlas. Ikhlas berarti aku walaupun anda amplop tetap aja ikhlas. Kurang nambah ikhlas. Itu bungal benar. Atau misalnya aja lah, jatuh singgung. Baca kitab kada bisa, baca Quran kada tahu artinya, baca hadis bebayang maju mundur, sambat kurang. Tuan guru langsung dengar hidup. Tuan guru. Ya, sudah kada bisa nampak. Cuma disambat orang. Maka kada lagi di antara kawan yang niau marah, pasti niau guru. Terus. Kalau apa orang menyebut itu bagus, tapi kita jangan terkecoh dengan ucapan orang.
perasaan. Bisa kan kita bisa aja bismillah. Yang bawahnya nggak tahu lagi. Ya, bismillah itu kan akan bisa sampai kayak ini. Biar kada banyak ada titiknya. Oh, samuan dulu berataan tahu asal bismillah. Tapi pun banyak. Nah, bingung mudah. Nah, itu yang tadi sambatan orang itu jangan jadikan ukuran. Wah, dia kawan tak boleh berataan. Ada dia yang kadang nyawa aku dulu. Atau tak boleh berataan. Dia aku di wali berataan. Memang itu orang kompeten kan. Kecuali misalnya dulu bahit yang balik sini. Itu orang balap-balap. Kawan bedung. Ya ada aliran sesat. Seberataan kalau bersembayangan, jar muridnya berataan lawan gurunya. Wali guru kami itu. Jar muridnya kalau sembayangan jujur juga. Aku wali. Sama murid punya bakat wali. Ya tak. Sekali lagi itu jar Nabi ada apa? Ajhalun nas. Paling bungalnya manusia. Jadi aku ada paling bungal. Nah ini paling bungal nomor 1. Jadi kadang kita paling pintar, paling bungal gimana? Nah, jadi seperti itu ya. Jadi jar gurunya saya sama. Ada apa-apa itu tenang aja. Beramal bagi makan kayaknya ada di makan. Ya wali anak kita. Ada apa-apa jangan takut. Kalau baik kamu kan, kamu nih kalau makan kalau minum mandi ada apa-apa tenang aja. Anak kita bagus saja, tenang aja. Kemudian syahdan. Lagi ulangi syahdan itu termasuknya bahasa Arab. Ini syahdan ini termasuknya bahasa Arab. Jadi lagi dahulu udah berjalan. Syahdan di Qur'an Hamid. Menakib dua dan hati. Apa aja artinya ini? Apa guru dai? Pahit aku jawab. Tunggal aja dari masa-masa. Syahdan itu bahasa Arab. Syahidah yashhadu syahadat. Arti syahadat itu kalau syahidah apa? Penyaksian. Asyhadu aku bersaksi. Kalau syahadat berarti penyaksian masdar. Syahidah yashhadu syahadat. Artinya penyaksian orang banyak melihat. Misalnya aku jangan melihat untuk pokoknya sumpah yang pada ampi. Ini ada berkesan orang menyaksikan. Itu kalau ada duit tinggal balik lagi ke orang. Nah itu penyaksian orang. Itu kalau yang berzikir kan apa sampai tak aku bilang orang. Nah itu syahdan namanya penyaksian orang. Syahdan adalah halnya Tuhan yang Salman itu selalu di dalam zikrullah. Nah ini penyaksian orang. Ini orang kayaknya berzikir terus. Dasar kuburan berzikir terus. Ya berzikir itu bagus. Semakin sempurna kita berzikir, maka semakin kita dapat manfaat zikir itu sendiri. Nah, yang hadis Nabi Rasulullah SAW mengatakan apa? Zikrullah alamul iman. Zikir kepada Allah itu tanda iman. Beberapa minan nifaq. Zikir itu juga pelepas dari sifat munafik. Wa hisnun minasyaitan. Dan zikir itu juga benteng dari syaitan. Wa hirsun minan nar. Dan zikir itu bisa menjadi tameng dari neraka. Sekali lagi ini zikir yang sempurna. Zikir yang sempurna itu apa? Zikir yang sempurna itu dimulai dari bacaan. Bacaan. Misalnya la ilaha illallah. Dipahami, diresapi di dalam hati.
Hati juga ingat dengan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu apa? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka artinya apa? Ketika saya beribadah, tentu tujuannya Allah. Itu orang yang kalimat la ilaha illallah itu sampai ke dalam hati. Maka setiap ibadah yang dia kerjakan, dia sudah bilang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ibadah untuk siapa? Ya harusnya untuk Allah, tidak boleh untuk yang lain. Maka ketika orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang diresapi dipahami oleh hatinya, maka efeknya semua ibadah yang dia lakukan pasti tujuannya Allah. Kalau seperti itu bukankah itu tanda orang yang beriman? Ya, ada orang beriman. Bukankah itu melepas dari sifat munafik? Orang kalau beribadah dengan kalimat la ilaha illallah, dia sadar bahwasanya ibadahnya dia tujukan kepada Allah. Orang yang ibadahnya tujuannya Allah, munafik bukan? Bukan kan? Bukan. Kemudian orang yang menyadari bahwasanya kalimat la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan ibadahnya berarti dia tujukan kepada Allah, bisa enggak jadi benteng dia dari tipu daya syaitan? Bisa. Kalau syaitan menyuruh, ayo kamu beribadah jangan untuk Allah, kamu beribadah untuk terhormat, untuk dipanggil wali, untuk dipanggil guru, untuk dapat harta. Itu kan tipu dayanya syaitan. Tapi ketika orang membaca la ilaha illallah yang dia sadari bahwasanya tidak ada tujuan lain dari segala ibadah kecuali Allah, maka dia akan tetap mau bagaimana bujuk merayunya syaitan, dia tetap meluruskan niatnya ke Allah. Ini yang namanya ismun minasyaitan, benteng dari syaitan. Kalau sudah seperti itu orang yang berzikir, mungkin gak orang yang seperti itu masuk ke dalam neraka? Enggak. Maka jangan diartikan zikir kepada Allah itu hanya sekedar ucapan. Saya tidak mengatakan bahwa zikir kepada Allah yang dengan ucapan itu tidak berpahala, tidak. Itu tetap berpahala. Pada orang yang mengadu kepada aulia, guru, kami ini banyak berzikir, tapi kami tidak merasakan apa-apa di dalam hati kami. Bagaimana ini guru? Kata gurunya, syukuri, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan taufik salah satu anggota kamu sudah tidak berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan dengan disyukuri bisa masuk. Itu menunjukkan bahwasanya mereka yang bertanya itu merasa bahwasanya zikirnya belum apa-apa. Tapi guru tetap mendorong dia untuk teruskan aja berzikir. Sementara ini sudah baik, tapi jangan stop sampai di situ, naikkan lagi. Maka seperti itulah aturan lain. Maka sebut aja kalimat zikir yang lain. Apa misalnya kalimat Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Ketika Allah Maha Besar, berarti efeknya semua selain Allah kecil, termasuk kita kecil. Jadi ketika orang bilang Allahu Akbar, gak mungkin dia merasa dirinya istimewa. Sebanyak-banyaknya amal, sealim-alimnya dia, tetap aja dia tidak besar. Dia cuma secuil. Yang besar itu tetap Allah. Ketika dia bilang Alhamdulillah, misalnya apa? Segala puji bagi Allah. Biasanya orang dapat apa itu? Dapat nikmat, baik nikmat dunia atau nikmat agama. Misalnya bisa sembahyang, lalu bilang Alhamdulillah. Itu menunjukkan apa? Bahwasanya dia merasa bahwasanya ini nikmat dari Tuhan, bukan dari dia. Sebut apa lagi? Subhanallah, Maha Suci Allah. Allah lagi. Kalau kamu tidak Maha Suci, maka itulah efek kalau zikir itu dilakukan dengan mulut, kemudian dipahami, kemudian diresapi di dalam hati. Maka semakin banyak seseorang berzikir, maka semakin dia merasa. Kalau tadi kalimat zikirnya Allahu Akbar, maka dia hanya mengatakan Allah yang besar, dia semakin banyak berzikir, maka semakin kecil. Kalau dia bilang Subhanallah, Maha Suci Allah, semakin banyak dia menyebut Subhanallah, maka dia merasa dirinya semakin hina. Semakin banyak dia menyebut La ilaha illallah, maka semakin dia merasa tidak ada apa-apa dia hanya. Maka begitulah seterusnya. Oleh karenanya sebetulnya orang kalau banyak berzikir biasanya harus dibimbing.
Supaya apa? Supaya jangan sampai baru kelas 1 merasa sudah tamat kelas 6. Jangan cuma baru di mulut aja, udah kaya-kayanya udah tamat, belum lagi, banyak lagi. Semua kita sebenarnya masih belajar. Makanya banyak-banyak aja terus guru. Siapa tahu nanti ya, kan semakin hari kalau semakin banyak guru, semakin ada tambahan, yang dengan semakin ada tambahan nggak boleh jadi. Atau boleh jadi dengan sebab kita mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah ada. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu laduni, ya boleh jadi juga. Yang jelas semakin kita semakin berusaha, maka Allah biasanya akan selalu membantu. Yang bahasa Qur'annya apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu, bermula orang-orang yang bersungguh-sungguh fina, di jalan kami, ya sungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka orang yang seperti itu akan kami berpetunjuk ke jalan kami. Innallaha lama'al muhsinin, karena memang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu selalu membantu terhadap orang-orang yang berusaha menjadi baik. Pak aja harapan. Jadi sekali lagi, orang kalau banyak berzikir itu, maka semakin hadir yang tanda orang beriman, lepas dari sifat munafik. Karena munafik itu biasanya bukan nggak beramal. Orang munafik itu kalau tanya semuanya udah ya, tapi dia lupa nggak ingat apa-apa. Dia cuma pamer saja. Yang idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu sembahyang, tapi sembahyangnya itu yura'una an-nas, hanya minta dilihat orang. Tidak ada nilainya apa-apa. Ini kan pekerjaan luar, sembahyang pekerjaan luar. Maka sekali lagi pekerjaan luar ini harus diiringi dengan niat yang tulus karena Allah. Dan niat yang tulus karena Allah itu semakin kita banyak ingat Allahnya, maka insya Allah akan semakin lurus. Maka begitulah terus-terusan. Usahalah. Dan uzlah, selain banyak berzikir, uzlah. Tapi uzlahnya sekali lagi, uzlahnya yang tadi. Beliau tetap sembahyang 5 waktu, tapi habisnya uzlah. Jangan uzlah itu menghabiskan semua waktu. Atau orang ajar, uzlah juga. Atau Jumat, uzlah juga. Uzlah itu yang memang dipakai waktunya uzlah. Kalau waktunya sembahyang, ada waktu uzlah. Tadi kan kita bicarakan, beliau sembahyang 5 waktu berjamaah. Waktu uzlah berarti kalau sudah beres urusannya, balik ke rumah. Ada yang nongkrong di pos kamling, di kantor, ada. Wah, guru rumah bisa pindah arah. Aku dilekuan bisa ujung-ujung, bisa apa-apa. Tapi yang kita ceritakan ini ya, semakin banyak memang semakin baik. Yang kata Nabi, ilzam baitak, banyak di rumah. Tapi di wahyu di rumah belum tentu dia beramal. Wahyu di rumah ada TV, ada HP. Kadang-kadang aku di kamar pada jalan. Asal ada paket aja, ramai mana? Bukan disuruh ampi beda. Hoi, ampi dah, awas kadang hanya raja 2 jam sebabnya hanya itu orang asyik. Sama orang beramal itu kalau nya asyik. Bahap siang setengah, tajam setengah, kalau nya asyik santai. Tapi yang ada asyik 15 kali mahali silang. Lambatnya ampi gini. Pokoknya ini yang pertama dan terakhir. Undangan habis yang ini. Masa meninggal sampai jam 10. Tahan. Nah itu yang ada asyik. Jadi seperti itulah. Jadi beliau banyak usaha. Artinya menjauhi, bercampur daripada manusia. Jadi bercampur lawan orang yang ada tapi faidah itu baik yang di rumah. Melazimkan
ziarah ke Baqi, yakni tempat penguburan segala istri Nabi Muhammad SAW di dalam negeri Madinatul Rasul, serta berhampiran dengan masjidnya pada tiap-tiap hari, lalu berzikir, membaca Quran di tempat itu. Dan adalah radhiyallahu taala anhu pada ketika bidayahnya, yakni pada permulaan dia menjalani akan jalan tariqat dan hakikat, memakai pakaian yang indah-indah. Jadi pakaian bagus itu ada yang masalah. Jadi orang itu masing-masing ya, orang masing-masing. Kalau usah dibandingkan satu dengan yang lain. Kalau dia bagus tidak apa-apa. Saya termasuk orang yang suka pakai imamah, tapi ya tentu kalau momennya pas pakai gamis, pakai sorban. Sekarang pakai apa namanya? Abuah. Ini si Amin berikan di belanjanya. Boleh tidak apa-apa, boleh saja. Enggak usah dibanding-bandingkan. Ada yang katanya membandingkan begini. Guru bahir muridnya ratusan ribu, kan ada imamah. Yang situ murid 10 aja ke imam. Saya tidak akan membandingkan dirinya. Beliau yang mau ya silakan, yang mau ya juga silakan. Toh ini tidak melanggar sama sekali. Ya, yang melanggar sama sekali. Yang mau silakan ya. Cuman kadang-kadang saya selalu memantaskan aja. Babayang acara di rumah inap kemarin, pas saya buka WA, Habib Alwi datang. Alwi datang. Saya nggak tahu buka WA. Saya tahu Habib Alwi itu nggak pakai imamah. Jadi saya malas pakai imamah. Saya sudah pakai imamah sebetulnya. Ketika lihat itu langsung saya lepas. Saya nggak enak. Itu imbiasnya cuma itu aja. Bukan takut, bukan imbiasnya, ya itu aja. Menghormati beliau. Itu imbiasnya. Saya sengaja memang nggak pakai imamah waktu itu. Saya sebenarnya nggak kepegang dulu waktu itu ceramah juga nggak kepegang. Sudah di situ katanya aja. Tapi ketika sudah sampai di rumahnya, guru katanya ceramah aja sebentar ya. Saya ceramah sebentar. Itu imbiasnya. Jadi masing-masing orang seperti itu. Ustaz Abdul Samad katanya alimnya luar biasa, nggak pakai imamah, ya nggak apa-apa juga. Yang jadi pertanyaan, emang beliau mengharapkan imamah kan enggak, bebas aja. Kalau saya sih sebetulnya berpikir seperti ini, pikirannya ditambahkan saja. Habaib, ya, orang yang alim itu ibaratnya, kalau habaib itu ibarat orang itu udah bagus duluan, ya kan? Keluarnya memang bagus. Habaib itu ibaratnya udah bagus duluan. Kalau bagus duluan itu kalau ibarat manusia itu udah ganteng duluan. Jadi orang ganteng duluan itu mau rambut panjang, mau nggak panjang, mau rapi, mau nggak rapi, mau sisiran, mau nggak sisiran, yang namanya mulai sononya ganteng, dia tetap aja ganteng. Kemudian kalau orang alim itu ibarat orang kaya, tetap bersama uang itu orang kaya. Jadi kalau model begini, apalagi rangkum dua-duanya ya, selain ganteng, kaya, itu kira-kira kalau ada perempuan tertarik, dia tertarik. Ya. Nah kita ini bukan habaib, artinya ya ganteng. Bukan juga orang alim, berarti enggak orang kaya. Kalau enggak rapi-rapi nanti orang. Jadi ini cuma tambahannya saja sembahyang. Terserah nanti orang mau atau enggak di luar. Asal jangan niatnya mau sok-sokan. Nah, kan semua tentu didasari dari innamal amalu binniyat. Kita tuliskan ya. Jadi sesaman itu pakaiannya rapi-rapi. Orang kalau rapi itu biasanya seluruhnya itu baju gamis. Kemudian luarnya ada jubah. Saya bisa sekali-sekali kalau acaranya rumahnya bagus bisa. Kemudian
kemudian biasanya pakai imamah, kemudian kadang-kadang pakai tailasan itu yang ada tutupnya di sini. Kemudian mungkin pakai serban, tidak apa-apa, sunnah seperti itu. Saya sebetulnya sekali lagi bukan seperti ini karena memang itu keabrak sudah serbannya seperti itu. Dulu kita ketika keabrak mau pindah ke Sampit, beliau mengijazakan imamah itu. Saya kira sebetulnya nasibnya aja lumayan bagus. Sebetulnya waktu dapat ijazah yang banyak itu banyak lagi sebetulnya buku-buku yang lain. Itu bukan lantaran saya sekolahnya tinggi, bukan. Saya waktu itu masih rendahan, mungkin 2 atau 3 tahun aja sekolah di cuman beliau mau pindah ke Sampit. Karena beliau mau pindah ke Sampit, jadi orang-orang di Pamangking itu diberilah ijazah, tidak susah. Nah, walaupun saya masih di bawah waktu itu, kita tetap diizinkan untuk dapat ijazah. Dan ijazahnya itu pada tanda tangan. Dan di ijazah itu karena saya waktu itu masih tidak terlalu pintar, banyak sebetulnya tulisan-tulisan yang saya tulis itu salah. Kalimat itu salah. Kalau ada orang yang memperhatikan, ada tertambah ini, ada tertambah itu. Karena waktu saya juga belum tahu bagaimana cara bahasa yang benar. Saya tulis saja. Ada sedikit kesalahan-kesalahan. Sengaja saya tidak perbaiki. Kenapa nggak saya perbaiki? Biar kenang-kenangan aja bahwa salah dulu. Enggak apa-apa, orang salah itu biasa aja. Yang luar biasa itu kalau ada orang yang nggak pernah salah, ada gara-gara. Jadi kalau bagi saya sih biasa aja. Sekarang kan salah, bukan biasa aja, karena memang masih manusia. Jadi ada kawan-kawan kita yang salah, saya biasa aja. Saya hanya bisa berdoakan mudah-mudahan yang salah ini baik-baik. Makanya kita tugasnya kalau di malam Jumat yang lalu ya, kalau ada orang baik kita bantu, kalau ada orang berdosa kita doakan supaya dia dapat ampunan. Itu saja. Kita hanya melaksanakan tugas kita. Kalau dia nggak mau didoakan, ya terserah dia. Apa lagi? Bagaimana sudah? Nah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani membawa baju jubah putih, padahal Tuan Syekh bersama di dalam awaknya. Maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani akan jubah putih itu kepada Tuan Syekh Muhammad Salman Al-Madani. Maka cukuplah Tuan Syekh Muhammad Salman dengan baju jubah putih itu hingga sekarang. Ini masanya jauh, lebih 500 tahunan antara Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Syekh Muhammad Salman. Tapi sekali lagi kita ceritakan arwah ya, di alam arwah itu, orang yang di alam barzakh itu tidak seperti yang di malam minggu yang kita bicarakan, enggak mati kayak model-model mati. Ayah enggak. Nabi-nabi, aulia-aulia itu masih mereka hidup, bahkan mereka masih beribadah. Walaupun ibadahnya di alam barzakh itu tidak ibadah takalluf lagi, bukan beban. Ada hadis Nabi kata Rasulullah, marartu lailatan usriya bi qabri Musa fa idza huwa yusalli fi qabrihi. Aku lewat waktu aku Isra Mi'raj di kuburnya Nabi Musa, melihat Nabi Musa yang lagi bahaya. Nabi Musa pernah ketemu Nabi Adam, ya, dari segi hadis seperti itu ya. Berapa lama antara Nabi Musa dengan Nabi Adam? Lama bisa ketemu. Jadi ini bukan sesuatu yang mustahil. Ada orang sekarang ketemu dengan Nabi Muhammad, tidak mustahil, asal sesuai ya. Tapi maaf aja, model-model kayak sembarangan ini. Aku ketemu Nabi Muhammad, ya pikir-pikir juga, aku percaya aja. Tapi kalau orang kelas-kelasnya kelas atas ya percaya. Kita teruskan lagi. Dan kelakuan Tuan Syekh Muhammad Salman pada ketika itu
dan amalnya, hingga datang kepadanya perintah daripada Hadratul Rasul menyuruh untuk menzahirkan akan ilmu dan amalnya. Sebetulnya orang jadi guru itu katanya jangan dilatar belakangi karena nafsu, karena jadi guru itu rawan. Rawan apa? Jadi guru itu rawan kalau tidak pengen dihormati. Jadi guru itu juga rawan kalau pengen ingin diamroki, itu rawan. Maka gak usah dihidangin sama orang, biar aja mengalir apa adanya. Tapi sebetulnya kalau orang-orang pondokan itu rata-rata secara umum sudah diizinkan oleh guru-guru mereka. Karena mereka yang tamat itu secara umum mungkin guru-guru sudah beranggapan bahwasanya ilmu mereka itu mumpuni. Masa 10 tahun sekolah nggak mumpuni gitu ya. Ya secara mumpuni secara umum aja 10 tahun. Orang kalau sekolah di Darussalam itu kalau dari awal sampai tamat, awaliyahnya 4 tahun, ustaznya 4 tahun, kuliahnya 4 tahun. Ustaznya 3 tahun, kuliahnya 3 tahun, jadi 10 tahun. Maka sebetulnya kami yang di pondok itu diizinkan, nanti boleh dicek ada bacaannya di situ. Ini orang sudah belajar dan sudah menamatkan, dan karena mengajarkan ilmu itu adalah sesuatu yang baik, maka kami menyuruh dan mengizinkan dia untuk mengajar. Itu secara umumnya sudah. Secara umum dari Nabi juga sudah ada. Kata Nabi, yuballighul hadir al-ghaib. Hendaklah orang-orang yang hadir saat ini menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Atau misalnya secara umum Nabi juga mengatakan ballighu anni walau ayat, sampaikan yang benar-benar dari aku. Jadi yang disampaikan itu benar-benar ya, yang ilmu, jangan kekesahan, ilmu yang disampaikan. Walaupun sedikit sampaikan aja. Itu sudah sumbernya dari Nabi langsung. Asal jangan Nabi untuk baharat-harapan, untuk baganal-ganalan amplop. Asal jangan itu aja tujuannya. Maka berkali-kali setiap guru yang datang ke Malang ini, rata-rata guru yang datang ke sini biasanya datang ke rumah Ustaz Habib waktu itu, kemudian Ustaz siapa lagi itu, beberapa orang datang ke sini. Dan saya selalu bilang hal yang sama kepada semua orang. Atau para habaib datang silaturahmi ke sini, saya juga akan bilang yang sama. Saya semakin banyak orang yang jadi guru di sini, maka saya semakin senang. Kenapa? Karena boleh jadi ada orang yang gak suka dengan saya atau gak paham dengan apa yang saya sampaikan, boleh jadi paham dengan orang lain. Selama masing-masing tujuannya mencari ridha Allah, maka kita tetap akan saling bantu-membantu. Gak apa-apa. Saya tidak akan pernah berpikir antara satu ustaz dengan ustaz lain itu saingan. Kalau misalnya cuma fastabiqul khairat tidak jadi masalah. Gak apa-apa. Asal ustaznya itu masih dalam track record yang benar, itu saja. Asal dia tidak memanfaatkan siapa-siapa, asal tidak menyebarkan misalnya, yang penting walaupun itu benar bohong. Kalau sudah seperti itu, lalu saya mulai ingat. Termasuk misalnya Habib Alwi itu yang di Baru itu, ketika majelis mereka pertama kali, dan mereka sebenarnya minta izin saya, karena rata-rata orang Baru itu dulunya murid saya juga. Mereka minta izin, guru kami mau buka hafsih, oke. Kami mau datangkan ini, oke. Saya selalu bilang oke. Bahkan 2 kali Habib Alwi itu saya ceramah pertamanya. Saya memberi semangat orang untuk apa? Untuk bisa hadir di majelis. Kalau nggak percaya, coba ingat-ingat yang dulu kala. Saya nggak pernah merasa bahwasanya semakin banyak ustaz terus semakin enggak, bagi saya enggak. Itu semakin baik. Misalnya setiap masjid ada ustaznya, kan semakin nyaman. Ada tinta, habis maghrib tulang, habis isya tulang, nanti subuh tulang. Kadang-kadang kalau berapa lagi keuyuhan.
Aku tuh kadang-kadang bertidur bisa asal, lampu habis nongkrong, lampu habis isak, subuh Islam, sadar laparnya. Hari ini di situ, habis itu di sini, besok nanti di situ, baru lagi pergi lagi. Seharusnya sekali cukup. Wah, kenapa saya mau untuk sementara ya? Karena saya berpikir, satu, saya memang tidak terlalu tua masih. Tunggu orang masih mau. Nanti kalau sudah tua kita nggak tahu. Jangan-jangan nggak sampai tua mati juga kita nggak tahu, gitu ya. Tapi ya seperti itulah. Kalau semakin banyak kan semakin bagus. Jadi kita nggak repot. Saya beberapa pengajian yang saya terima. Kata perempuan, guru mengajar kami. Oh bisa, saya enggak. Pengajian hari Jumat tanya aja perempuan. Saya bilang satu kali. Kemudian gunawan satu kali. Gunawan yang kedua saya bilang, saya cukup 2 kali aja ya. Nanti aja sekali aja saya undang. Jangan tiap minggu. Itu bukan ya kecapean aja gara-gara. Kebetulan juga ada ustaz yang lain, saya nggak mau ngakangi ustaz lain. Saya bilang cukup 2 kali saja. Tapi kalau mau sekali-sekali boleh lah diundang. Asal jangan rutin. Bukan yang nggak mau, kita nggak mampu lagi. Nah, jadi sebetulnya sekali kurangi semakin banyak ustaz semakin bagus. Saya sebetulnya pernah merencanakan, boleh ditanya ke istri saya merencanakan Islam ini saya mau berhenti. Kenapa? Saya sudah berpikir Islam itu sudah beberapa orang dulu kan. Tak apa-apa lah kalau saya tidak ada di situ, apa masih tetap jalan pengajian. Tapi kata istri nggak apa-apa, sekali-sekali aja. Nah kita teruskan. Jadi tadi mengajar datang kalau untuk sesaban datang langsung dari hadiratnya Rasulullah SAW. Memang kalau tingkatan aulia itu rata-rata memang intinya langsung dari Nabi. Tingkatan aulia ya, yang bukan aulia jangan yang dari Nabi. Nah, seperti diceritakan Sari As-Sapati itu ditanya, guru, ada kira-kira murid lebih hebat dibandingkan guru dan makam kewalian itu lebih tinggi dibandingkan gurunya? Kata Sari As-Sapati ada. Kosong jauh-jauh tuh murid Junaidi Al-Baghdadi itu dari segi kapasitas ilmunya lebih tinggi, dari segi makam kewaliannya dia lebih tinggi makamnya dibandingkan anak manusia. Karena merasa ada aulia yang lebih tinggi, berangkat menuju Junaidi Al-Baghdadi. Guru mengajarlah orang yang kayak dia nafsu. Dia. Aku kadang mau mengajar di Baghdad ini selama menunggu Sari As-Sapati masih ada. Masih ada guru yang mengajar hendak merawat ilmu. Ringkas murid-murid ini datang lagi ke Sari As-Sapati. Guru murid-murid dia mau mengajar, dia yang nyuruh. Datang ke Sari As-Sapati. Ikam kuijinakan hanya mengajar. Ada yang Junaidi Al-Baghdadi. Karena boleh jadi guru itu nyuruh ada nyaman. Tapi kalau Sari As-Sapati kadang ya. Itu kalau cuma ada nyaman itu nanti munafik. Tapi karena menjaga adab penghormatan tetap ada. Ini tentu amarnya bukan amar lil wujud. Yang ada guru untuk perintahnya lil wujud tentu wajib ditaati. Tapi kalau cuma anjuran, aku aja ini karena apa ada sebetulnya kalau ada hak, maka itulah yang ditangkap oleh Junaidi Al-Baghdadi. Ada apa-apa. Jadi kadang mau Junaidi Al-Baghdadi itu ada mau tetap mengajar walaupun disuruh oleh gurunya seorang. Karena sekali lagi suruhan ini bukan suruhan lil wujud. Ringkas cerita, datang Rasulullah SAW kepada Junaidi Al-Baghdadi. Apa lagi ditunggu? Esok mengajar. Datang dari Nabi, aulia kelasnya lah.
Kalau yang saya tahu dia, saya samakan. Ringkas cerita, subuh kata Junaid al-Baghdadi, aku harus lapor ke guru bahwasanya aku disuruh Nabi malam hari. Masih lapor lagi kan ke guru. Siapa tahu guru kan mengizinkan. Datang Junaid al-Baghdadi ke gurunya. Jadi gurunya Jasari As-Saqafi. Apalagi ditunggu. Udah perintah dari Nabi, ada apa dua lagi kan? Wow, kata Junaid al-Baghdadi, apa ini? Nabi datangnya ke aku, kenapa guru datang dulu? Jadi seperti itulah orang datang. Ada sekali lagi ada nafsu yang dibawa ya. Kita teruskan sedikit lagi. Jadi ketika Nabi memerintahkan untuk menzahirkan ilmu dan amal di negeri Madinah Rasul, kemudian datanglah beberapa orang daripada beberapa negeri sebab mendengar kabar tentang Rasul Muhammad SAW di dalam negeri Madinah Rasul, maka sekalian orang yang datang dari beberapa negeri mengambil tarikat kepadanya, dan orang-orang yang datang kepadanya itu daripada raja-raja dan orang-orang kaya memberi hadiah kepadanya seperti emas dan perak dan yang lain-lainnya. Jadi ini sebetulnya gurunya ikhlas, tapi orang juga memberi balasan. Jadi sekali lagi posisinya harus pas. Guru ikhlas, orang yang merasa dapat sesuatu membalas. Ini yang bahasa Quran, al-jazā'ul ihsan illal ihsan. Kalau ada ayat, walaupun ayat ini menurut ulama mansukh, hanya diamalkan sekali. Tapi kalau Allah pernah memerintahkan, berarti ini dianggap bagus. Yang idza najaitu rasul faqaddimu baina yadaykum sadaqah. Ini bukan alat guru untuk menyuruh murid-muridnya bayar, tetapi menjadi dorongan kepada semua murid untuk pandai berterima kasih kepada guru. Kalau guru prinsipnya apa? Qul la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa Allah. Tapi kalau prinsip murid ini ya, idza najaitum rasul, yang diperintahkan siapa? Kalian. Idza najaitum, kalau kalian yang dikitab Allah, bukan Nabi Muhammad yang dikitab. Yang dikitab idza najaitum, Tuhan menghitam kepada orang yang bertanya, kepada murid yang dikitab, bukan kepada Nabi. Idza najaitum rasul, kalau kalian bertanya kepada Rasul yang dikitab, tuhnya kalian. Rasul cuma jadi pembimbing di sini. Maka ibu yang disebut Tuhan, kalian hendaklah mendahulukan alaihi, atas itu dan dua atas itu pertanyaan sedekah. Jadi yang diperintahkan Tuhan muridnya, maka murid diperintahkan membalas jasa gurunya, guru diperintahkan oleh Allah untuk ikhlas. Maka seperti itulah yang terjadi di mana-mana alam. Di mana-mana alam, guru yang benar pasti ikhlas. Murid yang benar pasti pandai berterima kasih kepada gurunya. Maka seperti itulah yang seharusnya. Berarti kalau nggak seperti ini nggak benar. Guru menunjuk murid yang salah. Murid yang kali bisa berterima kasih kepada gurunya juga salah. Jadi kita hendak grup yang benar atau grup yang salah. Saya cuma berusaha, saya pribadinya berusaha mudah-mudahan jadi mudah-mudahan. Makanya saya nggak pernah bilang ini nggak pernah. Dimanapun saya selalu bilang. Bahkan kalau diberi rutin saya selalu bilang gak usah rutin. Ada beberapa tempat yang rutin ngasih saya setiap saya datang, saya dapat imbalan. Saya selalu bilang kepada mereka, gak usah rutin, nggak apa-apa. Kata sebagian, ganti ongkos kerja. Saya nggak menolak, saya cuma berusaha apa yang saya harus lakukan, yang kulla as'alukum alaihi ajra, itulah yang bisa saya lakukan. Nah, mudah-mudahan dari sekian ya kita berkali-kali sampai cerita ini kita dengar. Mudah-mudahan mungkin dari hadis, mungkin dari apa, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Termasuk saya hilang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna natawassalu biman yatawassalu ilayka wa bi alihi wa ashabihi dzakirina 'alaika wa bi waliyati hadzal mahalli atharuhu wa la halal hadirin syumusuhu wa aqmaru an tawaffiqana fil aqwali wal af'al لخلوص النية وتبدل السيئات بالحسنات وأن تغسل ببرد عفوك درر نفوسنا وتنور برشدك معرفتك حنانس قلوبنا وتخف pada bi'alqafika al-khafiyah inda nuzuli hadhil ladzat wa tu'tika al-sinaka bi tauhidika inda hululil mamat wa kaffi 'anil jura wal madhalim وأفرغ علينا وقت الجود والمكارم وأمدنا اللهم بأنفسك هذا العالم الأكبر والبحر المحيط الأنوار وأدخلنا في سلك الجاه العظيم وبوئنا بمحبته جنات النعيم وانشر علينا بذكر المواهب وهب لنا بحرمته عليك بلوغ المناعم وامنحنا بنفحات ذكرك وذكره الجميل وأبعدنا بحشر أرواحنا مع الأمان في كل أسر وجيل واغفر اللهم لمن أسس هذا المكان السعيد ووالديه وأهله والتابعين له من كل صالح مجيد وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا وصل اللهم على خير الأنام وآله وصحبه البررة الكرام ما أسأل من بسمع ذكركم ما للأعلام ففاز بركوب جواد الفضل في ميدان بحسن الختام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.